Halo, warga sepak bola yang gampang diadu domba. Ini terkait soal Elkan Bagot yang katanya menolak panggilan tim nasional Indonesia. Ya kalau menurut gua itu wajar banget. Kenapa gue bilang begitu? Alasan dia masuk akal. Ada beberapa poin yang gue catat di sini. Yang pertama adalah karena pada saat ini Elkan Bagot ingin fokus ke klubnya. Saat ini dalam beberapa pertandingan terakhir, Elkan Bagot sudah mendapatkan menit bermain yang cukup, bahkan dia sebagai starter. Dan itu dia dapatkan nggak mudah, dia harus bersaing ketat. Bahkan untuk mendapatkan posisi yang sekarang ini dia tempati, dia harus nunggu pemain intinya cedera cukup lama, sehingga dia dikasih kesempatan untuk menggantikan posisinya sebagai center back. Dan ternyata pelatihnya cocok sama gaya mainnya Elkan Bagot. Dan dampak Elkan Bagot di tim juga lumayan oke. Makanya kalau dia terbang ke Indonesia untuk membela timnas, ada kemungkinan di saat Blackpool main, posisi itu diberikan kepada pemain lain. Dan kalau ternyata pemain yang menggantikan Elkan Bagot itu disukai juga oleh pelatih, dan kemudian pemain itu bisa menunjukkan kemampuannya dan memberikan kepercayaan kepada pelatih, ya posisi Elkan Bagot akan terancam lagi gitu. Yang kedua adalah Elkan Bagot masih muda, perjalanan karirnya masih panjang. Jadi untuk membela timnas Indonesia, nggak cuma sekarang pintu itu terbuka untuk Elkan Bagot. Bahkan untuk 10 tahun ke depan, Elkan Bagot masih punya kesempatan itu. Kenapa gue bilang begitu? Karena Indonesia bukan tim yang superior. Indonesia juga levelnya masih di grade 3, bukan tim B atau A. Jadi Elkan Bagot mau menolak sekarang, tetap aja suatu saat dia masih dibutuhkan sama timnas Indonesia. Katakanlah sekarang umur 22 tahun, dia nggak mau bela timnas Indonesia dengan alasan mau fokus ke klub. Katakanlah misalnya pelatihnya pun ngambek. Sampai 5 tahun ke depan nggak mungkin nggak ada pergantian pelatih. Jadi nanti di saat umur 28 tahun atau 30 tahun sekalipun, Elkan Bagot masih dibutuhkan di tim nasional Indonesia. Karena timnas Indonesia juga belum kelas A. Yang ketiga, seandainya nih Elkan Bagot datang ke Indonesia, pasti dia juga akan berpikir, apakah gue di timnas Indonesia bakal main? Kan seperti kita tahu, tim inti di center back timnas Indonesia itu diisi bukan kaleng-kaleng. Bang Jai, Miss Hilgers, itu bisa dibilang lah mereka grade A. Lalu apakah ada jaminan Elkan Bagot terbang jauh-jauh dari Inggris ke Indonesia akan dapat tempat di tim nasional? Belum tentu. Kalau terbang jauh-jauh cuma jadi cadangan, ya mendingan dia di Inggris, dia fokus di Inggris. Kan logikanya begitu. Ya secara manusiawi itu wajar kalau Elkan Bagot lebih mementingkan klubnya. Dengan memilih klub, dia nggak kehilangan tempat di line up Blackpool. Dia juga nggak ada resiko cedera di tim nasional. Dan dia bisa fokus ke Blackpool. Tapi kalau dia memilih Indonesia, nggak ada jaminan pemain inti bisa kehilangan tempat di Blackpool. Begitu. Kalau gue jadi Elkan Bagot, jelas gue akan lebih fokus ke Blackpool. Karena untuk perkembangan karir, peningkatan skill, ya nanti di klub, bukan di tim nasional. Jadi ini sangat masuk akal banget sih. Pokoknya kalau untuk Indonesia, kapanpun pasti masih ada kesempatan. Jadi dia nggak akan pernah takut. Itu secara logika ya. Dan untuk ke depan, bahkan timnas kita akan lebih sulit untuk mencari pemain-pemain naturalisasi. Karena nanti habis, yang di Eropa itu habis. Makin susah. Karena yang dekat saja, maksudnya dekat secara keturunan, yaitu Belanda. Banyak orang Indonesia yang diboyong ke Belanda karena peristiwa sejarah. Itu aja habis, apalagi mencari dari negara-negara yang jauh hubungannya sama Indonesia. Karena nanti makin susah, ya sudah, Elkan Bagot makin pede. Besok di timnas Indonesia nggak ada gantinya. Dia tahu nggak akan ada saingan di timnas Indonesia untuk ke depan. Karena siapa saingannya? Pembinaan klub dalam negeri, kayaknya masih jauh banget. Itu masih jauh lah, dia sudah berpikir soal itu. Jadi posisi Elkan Bagot di tim nasional itu jelas aman banget.
Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe.